Ibu Sydney, kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi ISIS ada di sejumlah tempat. Tidak terkecuali di Indonesia. Apa yang Anda amati sekarang tentang ISIS yang ada di sini? Saya kira sejak tahun lalu sudah jelas bahwa ada pendukung ISIS di Indonesia. Karena kalau kita lihat kembali ke saat bahwa khilafah diumumkan pada akhir bulan Juni tanggal 1 Ramadan tahun lalu, jelas bahwa ada upacara baiat kepada ISIS di mana-mana. Ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Penjara Nusa Kambangan, ada di Makassar, ada di Bima, ada di Riau, ada di Lampung. Di mana-mana ada upacara kecil dan kadang-kadang tidak begitu kecil yang di mana para peserta ikut mengucapkan baiat kepada ISIS. Dan sekarang ini pasti ada ribuan pendukung di Indonesia. Kita bicara tentang orang WNI yang ada di Suria dengan ISIS, harus dibedakan antara yang menjadi mujahidin yang masuk ke tentara ISIS. Nah, kita mungkin kalau menghitung antara sekitar 200 mungkin sampai 250. Itu orang yang ikut tentara. Di samping itu, ada yang bawa keluarga. Jadi, kalau kita lihat jumlah WNI yang ada di Suria, sekitar 45% adalah perempuan dan anak di bawah umur. Di samping itu, ada juga lebih dari 50 orang yang tewas ikut bertempur, gugur dalam tempuran di Timur Tengah, di Suria dan Iraq. Dan sebagian besar, dan ini yang cukup menarik, sejak bulan Maret tahun ini. Jadi dalam waktu hanya beberapa bulan, ada sekian banyak orang yang jatuh. Yang jatuh. Menarik untuk saya membawa keluarga. Itu juga sudah berita yang kita pernah dengar. Lalu kenapa orang membawa keluarga? Ini fighters ada 200 sampai 250 orang, lalu selebihnya adalah keluarga mereka. Apa sebetulnya gagasan pokok mereka bawa itu? Jadi ada beberapa faktor. Tapi harus lihat bahwa propaganda ISIS memang diarahkan kepada keluarga karena mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa ini betul-betul suatu daulah, satu pemerintah di mana keluarga bisa menghidupkan secara biasa saja, tetapi dengan menerapkan syariat Islam dengan penuh. Dan faktor bahwa propaganda mempertunjukkan ISIS sebagai pemerintah yang bagus, Islam, yang murni, apalagi khilafah. Jadi bukan saja untuk Timur Tengah, tapi untuk seluruh dunia. Itu menjadi satu pull factor yang menarik orang dari Indonesia secara kuat sekali. Begini, kan itu juga beredar di media sosial dan beberapa tulisan mengatakan ISIS itu bukanlah Islam, tetapi berkedok. Ada orang yang menggunakan baju Islam untuk kemudian ditempatkan pada ISIS. Tapi mereka juga punya banyak ulama yang dengan mendalam sekali bisa kasih rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa penafsiran mereka betul-betul benar. Tapi sekali lagi, saya kira banyak orang yang ke sana tidak datang karena mereka yakin ideologinya benar atau tidak terlalu mendalami soal ideologi, tapi untuk faktor lain bahwa secara umum tanpa mengetahui banyak tentang Islam, inilah khilafah. Sudah diumumkan bahwa khilafah sudah ada untuk pertama kali sejak tahun 24. Kalau kita dengar Pak Din Samsudin dari Muhammadiyah, lalu kemudian dari NU, kan para ulama kita mengatakan itu sesat. Memang. Tetapi sebetulnya walaupun mereka bilang sesat, sebetulnya belum ada di Indonesia satu kampanye yang terorganisir di mana semua tokoh agama dan semua tokoh politik bicara dengan suara yang sama. Karena ada yang bilang bahwa ISIS menjadi suatu masalah, tapi jumlah orang yang terlibat hanya sedikit sekali.
Tetapi buktinya bisa mengguncang dunia kan ceritanya? Ya. Dan saya kira yang dikhawatirkan sekarang ini di Indonesia adalah bahwa kekerasan bisa terjadi di Indonesia. Oke. Bu Sydney, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.